Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan, permusuhan, dan konflik antara saudara kandung rupanya tidak saja terjadi pada manusia biasa. Seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Yakub juga mengalami hal tersebut. Seperti tercatat dalam berbagai buku sejarah bahwa Nabi Yakub alaihissalam terlahir dari pasangan Nabi Ishak alaihissalam dan juga Rifka binti Azar. Kakek Nabi Yakub bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara ibu Nabi Yakub adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub bisa menghirup udara dunia ini tak lama setelah Ais dilahirkan. Dengan demikian, Ais dan Nabi Yakub sesungguhnya saudara kembar. Dalam perjalanan waktu, Nabi Ishak lebih menyayangi Ais dengan alasan lahir lebih dahulu. Meski Nabi Yakub juga dimanjakan, sedang Rifka lebih menyayangi Nabi Yakub karena ia lebih kecil. Selain itu, Ais yang ahli berburu dan pandai mendapatkan kijang, sering meladani Nabi Ishak yang sudah tua dan tidak dapat melihat lagi. Sebaliknya, Nabi Yakub yang sangat pendiam dan lebih senang berada di rumah untuk mempelajari ilmu agama. Sejak kecil, Nabi Yakub dan Ais tidak pernah hidup rukun. Suasana kedamaian sepertinya terus menjauh dari kakak beradik ini. Keduanya tidak mau saling menaruh kasih sayang. Lambat laun, hubungan keduanya malah memburuk dan menegang. Ais bahkan memiliki dendam dan iri hati terhadap Nabi Yakub. Pasalnya, Ais mengetahui bahwa hanya Nabi Yakub yang diajukan ibunya ketika Nabi Ishak meminta kedatangan anak-anaknya untuk dipergai dan didoakan. Adapun Ais tidak akan diberitahu sehingga tidak mendapatkan kesempatan memperoleh berkat dan doa dari sang ayah. Nabi Yakub mengadu kepada ayahnya. Semakin hari, sikap Ais terhadap Nabi Yakub kian tidak menyenangkan. Perilaku dan bahasa tubuh Ais sungguh kaku dan dingin. Sesekali Ais menyindir dan mengejek Nabi Yakub dengan menggunakan kata-kata yang kurang menenteramkan hati. Namun Nabi Yakub tidak mau sedikit pun membalas perilaku kasar kakaknya. Nabi Yakub lebih memilih mengadukan persoalan tersebut sekaligus mengeluh kepada ayahnya. Wahai ayah, tolonglah beri jalan keluar kepadaku. Bagaimana aku harus menghadapi saudaraku? Ais telah membenci dan mengganggu ketenangan hari-hariku. Ais bertambah marah ketika ayah memberkati dan mendoakanku agar memperoleh keturunan yang soleh, rezeki yang mudah, penghidupan yang makmur dan mewah. Bahkan Ais menyombongkan diri dengan mengancam akan membunuhku. Ais pun mengorbankan aroma permusuhan hingga ke anak cucunya nanti. Sebenarnya, yang aku inginkan menyelesaikan semua ini melalui cara kekeluargaan. Begitulah curahan hati Nabi Yakub kepada Nabi Ishak dengan nada penuh menggibah, matanya berkaca-kaca. Nabi Ishak terdiam, otaknya terus berputar seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Nabi Ishak sendiri memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin meruncing. Nabi Ishak kemudian berkata, "Anakku, ayah tidak dapat menengahi kalian berdua karena usia ayah sudah lanjut. Ayah hampir berpisah dengan alam fana ini. Ayah khawatir bila ayah telah tiada, gangguan Ais kepadamu akan meningkat. Apalagi Ais mendapatkan dukungan dari saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini." Nabi Ishak menatap lekat wajah Nabi Yakub yang terlihat sedih. Nabi Ishak menarik nafas panjang-panjang, lalu menghembuskannya dengan pelan-pelan. Nabi Ishak melanjutkan ucapannya, "Ayah punya saran terbaik bagimu.
kamu harus pergi meninggalkan negara ini dan hijrah ke Irak. Di sana menetap dengan seorang pamanmu, saudara ibumu, yaitu Laban bin Batuil. Kamu berharap agar dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Dengan cara begitu, maka menjadi kuatlah status sosialmu, disegani dan dihormati karena kedudukan mertuamu yang menonjol di masyarakat. Berangkatlah, doa ayah dan ibu senantiasa untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati perjalanan dan kehidupanmu. Nabi Yakub menganggukkan kepala sebagai tanda setuju akan nasihat dan masukan dari ayahnya. Selang beberapa waktu, Nabi Yakub bersegera mengemasi barang-barangnya yang diperlukan dalam perjalanan. Setelah semua beres, Nabi Yakub berpamitan kepada ayah dan ibunya. Air mata mengalir di pipi Nabi Yakub. Raut kesedihan juga terpancar di wajah Nabi Ishak dan juga istrinya. Sebenarnya, Nabi Yakub tidak tega meninggalkan orang tuanya, tetapi demi menjaga hubungan persaudaraan dengan Ais, ia rela meninggalkan rumah dan kampung kelahirannya. Nabi Yakub tidur di bawah batu karang. Nabi Yakub melakukan perjalanan ke Irak pada malam hari, sebab takut diketahui oleh Ais. Ia berjalan kaki sendirian melewati padang pasir dan gurun Sahara yang luas sembari membawa bekal secukupnya. Bila merasa letih, ia beristirahat di tempat yang dinilai cukup aman. Ketika itu ia tertidur di bawah sebuah batu karang yang besar. Dalam tidur nyenyaknya, ia mendapati mimpi yang tidak biasa. Ia diisyaratkan kelak akan dikaruniai kemudahan rezeki, kehidupan sejahtera, anak cucu yang soleh dan berbakti, serta kerajaan yang makmur. Tidak berapa lama kemudian Nabi Yakub terbangun dari tidurnya. Kedua matanya menoleh ke kiri lalu ke kanan. Diteliti barang-barang bawaannya, semuanya masih utuh. Gambaran mimpi itu masih diingat secara jelas. Ia yakin bahwa mimpinya suatu saat akan menjelma menjadi kenyataan. Apalagi sebelum sang ayah telah mendoakan begitu tulus. Ia pun berkata sendiri dalam hatinya, mimpinya dalam doa ayah memiliki keterkaitan yang erat. Keletihan telah hilang dari sekujur tubuhnya. Ia segera bangkit dari tempat rehatnya, lantas melanjutkan sisa perjalanannya. Setelah menempuh jarak jauh dan memakan waktu berhari-hari, Nabi Yakub akhirnya sampai di Irak. Ia sungguh bersyukur tidak menemui kesulitan apapun. Hatinya lega, pikirnya tenang, dilihatnya para penduduk Irak yang sudah sibuk mencari nafkah. Nabi Yakub terus berjalan hingga persimpangan jalan. Ia berhenti sejenak untuk menanyakan rumah Laban bin Batuil kepada seorang penduduk. Rupanya sang paman yang ditujunya seorang kaya raya yang terkenal pemilik peternakan terbesar di kota itu. Tentu alangkah mudahnya bagi Nabi Yakub untuk menemukan alamatnya. Warga yang ditanya oleh Nabi Yakub spontan menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala domba. Gadis itu bernama Rahil, salah seorang putri Laban bin Batuil. Dengan segenap keberanian, Nabi Yakub menghampiri Rahil, kemudian memperkenalkan diri. Rahil menyambut Nabi Yakub secara ramah disertai senyum manis. Selanjutnya, Rahil mengantarkan Nabi Yakub menuju rumahnya. Dapat dibayangkan betapa bahagianya Laban bertemu dengan keponakannya. Dipeluklah Nabi Yakub penuh keakraban. Laban pun menyiapkan kamar khusus bagi tamu istimewanya. Nabi Yakub menikahi kakak beradik. Nabi Yakub merasa betah dengan tempat barunya. Pada saat ngobrol santai dengan Laban, Nabi Yakub menyampaikan pesan ayahnya. Isi pesan itu bahwa Nabi Ishak dan Laban supaya besanan, yakni mengawinkan Nabi Yakub dengan salah seorang putrinya. Rupanya Laban menyambut baik gagasan tersebut.
Tetapi Laban mensyaratkan agar Nabi Yakub bersedia bekerja di peternakannya selama 7 tahun. Hal itu dianggap sebagai mas kawin atau mahar perkawinan. Nabi Yakub pun tidak keberatan. Masa 7 tahun telah berlalu dan Nabi Yakub sudah membuktikan giat bekerja. Kini giliran untuk menagih janji pamannya. Laban menawarkan seorang putrinya yang bernama Laia, seorang calon istri Nabi Yakub. Namun Nabi Yakub menghendaki Rahil, adiknya Laia. Karena Rahil lebih cantik, Nabi Yakub terpesona pada pandangan pertama ketika bertemu dengan Rahil. Laban sebenarnya sangat memahami keinginan keponakannya itu untuk mempersunting Rahil. Tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik mendahului kakaknya menikah. Nabi Yakub diam, tidak memperlihatkan kekecewaannya. Sebelum ekspresi wajahnya berubah, Laban cepat-cepat menawarkan jalan tengah. Laban menyarankan agar Nabi Yakub mau menerima Laia sebagai istri pertama. Setelah itu Nabi Yakub harus menjalani masa kerja 7 tahun yang kedua di peternakannya lagi. Seusai masa itu terlewati, Nabi Yakub baru boleh menikahi Rahil sebagai istri kedua. Nabi Yakub pun menerima saran pamannya. Pernikahan Nabi Yakub dengan Laia dilangsungkan secara meriah. Keduanya sama-sama menerima. Setelah menikah, Nabi Yakub bekerja kembali sepanjang 7 tahun. Ketika masanya berakhir, maka menikahlah Nabi Yakub dengan Rahil, perempuan yang telah membuatnya pertama kali merasakan getar-getar cinta. Dengan demikian, Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, yakni kakak beradik. Menurut syariat dan peraturan yang berlaku ketika itu, perbuatan demikian tidak terlarang. Selanjutnya, Nabi Yakub bahagia dengan keluarga dan kehidupannya yang makmur, persis seperti doa sang ayah dan isyarat mimpinya. Putra-putrinya berbakti, banyak yang menjadi nabi dan raja. Di antara salah satu putranya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, yang dilahirkan dari rahim Rahil. Dalam kesendiriannya, Nabi Yakub tiba-tiba teringat dengan keluarga dan kampung asalnya. Maka ia mengajak istrinya dan anak-anaknya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Ia pun menemui Ais, saudara kembarnya yang memusuhinya, sambil memberikan hadiah yang besar. Rupanya kekerasan hati Ais telah luluh. Akhirnya keduanya saling merangkul seraya meminta maaf. Masya Allah, itulah buah kesabaran Nabi Yakub yang tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara kembarnya Ais. Akhirnya semua keluarga Nabi Yakub hidup bahagia dan menjadi raja, bahkan seorang nabi. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita bisa meneladani sifat dari Nabi Yakub. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah rasul. Disebutkan bahwa nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000
124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syamun, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.